Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Polresta Ambon Polda Maluku menahan Abdi Toisuta, anak Ketua DPRD Kota Ambon yang memukul korban dan berujung dengan korban meninggal dunia. Hanya karena tidak disapa setelah bersenggolan di sebuah gang, Abdi Toisuta, pria berusia 25 tahun, tega menganiaya korban. Akibat pukulan yang diterima, korban mengalami pingsan. Korban pun dibawa ke rumah sakit, namun malang nyawa korban tidak tertolong. Kejadian ini pun menimbulkan kemarahan warga sekitar yang melihatnya. Polresta Ambon Polda Maluku segera menindaklanjuti kasus ini. 1 jam setelah laporan masuk, pelaku ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Itu di mana korban berboncengan dengan temannya memasuki kompleks perumahan, di mana pada saat itu sementara berjalan pelaku di situ. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban hampir bersenggolan dengan dengan pelaku, sehingga pelaku ada ketersinggungan dari pelaku dan pelaku mengikuti korban hingga sampai ke rumahnya, kemudian melakukan penganiayaan di mana pelaku melakukan pemukulan sebanyak 3 kali di kepala korban. Akibat dari kejadian tersebut, korban langsung pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. 1 jam setelah kejadian itu Polresta Ambon sudah berhasil menangkap pelaku dan mengamankan yang bersangkutan di Polresta Ambon. Dan sampai dengan saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti, diantaranya keterangan saksi, kemudian keterangan daripada pelaku, maupun hasil otopsi oleh tim dokter forensik, di mana hasilnya adalah ketersesuaian antara pasal yang disangkakan dengan hasil otopsi. Demikian, Pak. Polda Maluku mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan menyerahkan penanganan hukum lebih lanjut kepada kepolisian. Polda Maluku menegaskan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan ini. Tersangka kini sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon. Tim Humas Polresta Ambon Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Saat ini saya sudah terhubung dengan keluarga korban yang meninggal dunia usai mengalami pemukulan hari Minggu 30 Juli kemarin. Selamat sore Ibu Tati dan Kakak Mega. Iya, sore. Kalau begitu jangan tentu video itu. Baik, saya dengan Ibda Almira, Bapak dan juga Kakak. Pertama-tama kami menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ikut berduka atas meninggalnya Rafli. Baik, Ibu dan juga Kakak, ini peristiwa yang sangat mengejutkan kita semua. Baik, ini peristiwa sangat mengejutkan kita semua, bahwa semua orang yang melihat video yang beredar di media sosial sangat menyayangkan aksi yang dilakukan pelaku. Kejadiannya saat itu seperti apa? Kakak Nur mungkin bisa kasih gambaran. Selamat sore sebelumnya. Kami dari keluarga korban. Dari kejadian pertama itu memang pakai bahasa Ambon juga Ibu. Mengerti sih bisa. Betul, kejadian pertama memang kita sing ada di tempat itu, kejadian. Setelah kejadian yang ada ponaan pada 2 orang, lalu katong semua tuh keluar di kejadian yang kita mau periksa nih pemukulan yang ini nih pertama nih Ibu. Jadi waktu kejadian tersebut, waktu pemukulan itu kami tidak berada di situ. Ya. Nanti setelah kejadiannya sudah terjadi baru ada keluarga lain yang memanggil. Tapi waktu kejadian itu dekat dengan rumah beliau. Jadi setelah pemukulannya sudah terjadi baru dari pihak yang lain memanggil keluarga.
Mhm. Baik, ini jelas sekali almarhum tidak memberikan perlawanan saat dipukul kalau kita perhatikan melalui video yang beredar, dan ada warga Iya lain, Bu, Iya, betul. ya betul ya, iya, tidak melawan. Kemudian ada warga lain di tempat Iya. iya. kejadian. Apakah tidak ada yang mencegah pelaku memukuli almarhum saat itu sehingga kasus ini tidak perlu Tidak terjadi? ada. Iya, Hmm. tidak ada. Tapi kalau secara di video sudah dipukul beberapa kali, baru ada salah satu orang tua di sekitar situ yang melerai mereka. Jadi setelah sudah dipukuli beberapa kali, baru ada orang tua yang lain melerai begitu. Baru ada orang lain yang melerai, dan saat dibawa ke rumah sakit, apakah almarhum sempat sadar, Kak? Karena informasi yang kami terima, almarhum pingsan setelah dipukul. Iya, betul. Iya, betul. Ibu langsung di situ pingsan. Pingsan di tempat. Pingsan di tempat, meninggal di tempat. Saat pemukulan itu korban sudah pingsan. Saat itu kami dari keluarga belum mempercayai kalau korban tersebut langsung meninggal. Setelah bawa ke rumah sakit, kami dari pihak keluarga juga belum menyadari kalau korban tersebut sudah meninggal dunia. Nah, sudah dibawa di rumah sakit, tidak ada sempat kesadaran sedikit pun dari korban. Jadi setelah ada pemeriksaan dari tim medis, barulah tim medis mengatakan, menyampaikan kepada kita pihak korban bahwa korban sudah meninggal dunia. Pada saat itu langsung dibawa menggunakan motor begitu ya, Kak? Kita tidak lihat ibu waktu bawa korban ke rumah sakit. Tidak sempat melihat. Tidak sempat melihat. Kemudian saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon. Apakah ada yang ingin disampaikan dari keluarga terhadap penanganan kasus ini? Iya. Mungkin Mbak Tati mau menyampaikan sesuatu. Jadi saya mewakili Ibu Tati saja karena beliau juga kondisinya masih trauma dengan kejadian kemarin. Jadi di sini saya sebagai sepupu korban mewakili Ibu Tati. Jadi harapan kami dari korban, semoga hukum yang berlaku harus seadil-adilnya kepada kami sebagai pihak korban. Tidak ada berat sebelah atau pemihakan antara pelaku sama korban begitu. Jadi apa yang memang sudah ditetapkan sebagai dari Polresta Ambon sebagai untuk pelaku sebagai tersangka, maka itu harus dijalankan dengan secara hukum. Tidak boleh ada pemotongan apapun, tidak ada boleh yang seperti pembelaan begitu dari pihak keluarga pelaku gitu. Seperti itu yang kami inginkan begitu. Kakak Mega, bisa diceritakan bagaimana sosok almarhum dan kenangan almarhum semasa hidup? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Polri TV. Itu anaknya baik sekali, Bu. Nggak tahu. Jadi untuk maaf Bu ya, Ibu Hartat ini tidak bisa bahasa Indonesia karena sudah lama menetap di Ambon. Jadi mungkin saya akan menerjemahkan apa yang disampaikan Ibu Tati. Jadi yang disampaikan Ibu Tati tadi adalah korban adalah merupakan seorang anak yang sangat baik, yang penurut, soleh, tidak pernah ada kekerasan apapun, tidak pernah melakukan kejahatan apapun di sekitaran rumahnya ataupun kepada siapapun, bukan hanya terhadap keluarganya, tapi untuk semua masyarakat di sini. Sangat mengherankan kenapa dia bisa sampai dipukul, padahal anaknya tuh sangat baik, sopan, soleh, tidak pernah melawan atau membantah siapapun. Seperti itu. Karena tadi juga diketahui dari pihak kepolisian bahwa antara korban dan pelaku tidak saling mengenal ya, Kak Mega ya? Iya. Sebetulnya baik. Iya. Baik, terima kasih Ibu Tati dan juga Kakak Mega atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa Polri TV. Sekali lagi saya mewakili redaksi Polri TV menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, turut berduka atas meninggalnya Rafli. Semoga keluarga diberi ketabahan. Amin. Terima kasih juga kami ucapkan dari pihak korban. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.